Puji Tuhan, shalom saudara-saudari. Berjumpa di program ini Rindrawan YouTube, dan saya dengan antusias membagikan dasar-dasar iman kekristenan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, sedang viral ya. Ingat, di akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan atau Sang Juru Selamat, tapi sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Artinya pengajaran-pengajaran yang sesat ya saudara. Jadi penyesatan di akhir zaman semakin marak, semakin terang-terangan. Tapi kita orang yang percaya di dalam Yesus Kristus jangan sampai terbawa arus. Dan ada beberapa langkah supaya kita terhindar atau tidak tersesat. Ya, saya bagikan beberapa langkah saja. Tapi saya bacakan di dalam kitab Lukas sebagai dasar firman Tuhan. Lukas 21 ayat 8. Jawab Yesus kepada muridnya, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, berarti ciri kedatangan Tuhan, waspadalah. Makin banyak marak pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak berasal dari Tuhan. Ya, saudara bisa membedakan karena baru-baru ini viral salah satu pengajaran pernikahan orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup dipersatukan, saudara. Bahaya bukan? Tapi tetap waspada. Itu baru satu, masih banyak lagi nanti akan pengajaran-pengajaran yang membawa tanda kutip firman Tuhan. Nah saudara, tidak lama kita langsung saja bagaimana kita terhindar tidak tersesat. Yang pertama atau yang kesatu, lahir baru, artinya menerima Tuhan Yesus Kristus dengan segenap kehidupan kita, karena Dia yang telah datang dengan caranya menyelamatkan kita, datang kepada pribadi kita. Jangan keraskan hatimu. Disebut dalam Alkitab yaitu kelahiran baru atau lahir baru, menerima karunia Roh Kudus, mengakui Allah yang Esa, Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, pribadi yang bisa dibedakan, tapi satu dalam hakikat. Jadi tidak perlu pusing mau panggil Bapa, panggil Yesus Kristus, panggil Roh Kudus, tidak masalah, karena mereka atau pribadi dalam hakikat. Amin. Nah saudara, jadi harus mengalami kelahiran baru. Salah satu dari karunia Roh Kudus kita bisa berbahasa roh. Ada lagi buah Roh Kudus ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Banyak ya saudara. Ya, itulah namanya karunia Roh Kudus, atau kita dituntun dengan Roh Kudus, Roh Allah. Dalam perjanjian lama juga perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Roh Allah tetap berperan. Amin. Jadi harus kita mengalami kelahiran baru supaya kita tidak mudah terbawa arus dengan pengajaran yang menyesatkan. Yang kedua, ada rasa haus dan lapar membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan bukan tugas pendeta, tapi setiap orang percaya. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar. Harus ada kecintaan, kekaguman akan Tuhan. Waktu saudara sebelum punya pasangan,
Dan suatu kali saudara dapat pasangan, ini contoh, sehingga saudara melekat, ya, ingin terus berkomunikasi, bergairah, ingin terus selalu bersama. Demikian juga kita baca firman Tuhan harus semangat, bergairah, harus dari hati yang paling dalam, ada kecintaan. Baca, minta tolong sama kita, berdoa, dan renungkan firman. Karena firman Tuhan ini banyak hal, ya, memakai kurang lebih 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda. Dari nabi-nabi, rasul, Injil, guru, murid, gembala, banyak Tuhan pakai dengan latar belakang yang berbeda. Esensinya semua berbicara tentang Allah yang esa dalam sebut Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Harus ada rasa haus, ya, renungkan firman, artinya kita meneliti, ya, dari konteksnya, dari gaya bahasanya. Ingat, Alkitab memakai beberapa bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Dan sekarang diterjemahkan bisa ke bahasa Inggris, bahkan ke semua bahasa. Luar biasa bukan? Jadi saudara, Tuhan itu dahsyat. Allah kita itu dinamis, tidak aku, tidak mati. Jadi semua bahasa dia bisa gunakan. Jadi kita harus gali konteksnya apa, karena sifat gaya bahasanya Alkitab bisa nubuatan, bisa perumpamaan atau contoh, supaya mempermudah orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Apalagi simbol, ya, banyak simbol, ya, huruf iya, konteks pada saat itu, pada keadaan itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kita meneliti, sehingga kita tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terbawa dengan ajaran-ajaran tanda kutip mengatasnamakan firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tidak tersesat, yaitu iman kita harus bertumbuh. Ya. Iman tidak hanya sekedar melihat mujizat yang besar, tidak hanya di situ, tetapi iman juga harus diproses. Ya. Orang yang mengikut Tuhan Yesus memang tidak mudah diproses, supaya kita tidak terbawa arus dengan pengajaran, dengan arus dunia, keinginan nafsu dosa, nafsu keinginan daging, banyak hal. Ya, jadi iman di dalam Yesus, keyakinan itu harus diproses sampai kita mengalami buah kerohanian, lalu berdampak bagi jiwa-jiwa. Nama Tuhan dimuliakan. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak tersesat atau terhindar dari pengajaran sesat atau penyesatan di akhir zaman. Nah, ini penting saudara. Kalau saudara atau jika saudara ada kesempatan untuk berpendidikan lebih lagi, silakan ambil. Nah, saudara selesai, ada panggilan untuk sekolah teologi atau SPT namanya. Ayo ambil saudara sekolah teologi, kuliah S1, S2. Kalau Tuhan percayakan, silakan ambil, karena itu sangat mendukung kita punya akar yang kuat. Ya. Jadi jelas juga sekolah atau kuliah SPT-nya secara legalitasnya jelas, akreditasnya jelas, berdampak bagi Indonesia bahkan juga luar negeri. Saudara jangan salah paham, bukan berarti orang yang sekolah teologi yang bisa masuk surga atau dipakai Tuhan dahsyat. Tidak.
Tidak begitu, saudara. Semua orang Tuhan bisa pakai. Tapi kalau saudara diberi kesempatan kuliah, ayo ambil kuliah. Silakan miliki pendidikan supaya kita bisa mengajar. Karena Alkitab sifatnya mengajar, mendidik dalam kesalahan, menasehati, banyak hal, saudara. Jadi ayo, ada kesempatan mau tua, muda, ada kesempatan kuliah, sekolah teologi. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dan tidak tersesat dalam penyesatan di akhir zaman? Yaitu ambil bagian kita. Kalau kita sudah lakukan yang tadi saya sebutkan, mari kita melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, karena itu respon kita sebagai orang percaya. Kita mengalami Kristus, orang lain melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Itu bedanya. Kita mengalami bukan kata orang, bukan ikut-ikutan, tapi kita mengalami secara pribadi yang kita diproses iman kita. Nah, saudara, ayo kita menjadi saksi Tuhan, ya, melayani Tuhan, ambil bagian kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, tetapi kalau ada kesempatan di gereja, silakan ambil pelayanan apapun bidangnya, karena semua berharga di mata Tuhan. Bahkan membersihkan gereja, merapikan gereja pun berharga di mata Tuhan. Semua pasti mengalami berkat Tuhan, berkat rohani, jasmani, materi, dan lain-lain. Yang kedua, kita melayani bisa di pekerjaan atau di usaha atau di bisnis kita. Kita jadi anak Tuhan yang rendah hati, yang jujur, yang apa adanya, yang tulus hati. Itu namanya kita melayani Tuhan. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun bidang saudara, ayo melayani Tuhan. Yang kedua atau ketiga, saudara bisa melayani di keluarga, di lingkungan saudara, lingkungan sekitar saudara, baru wilayah yang luas. Dimulai dari keluarga, lingkungan sekitar, baru lingkungan luas. Kita bisa melayani Tuhan. Selanjutnya, di segala agama. Iya, artinya kita tidak membedakan. Kita bisa menolong, membantu siapapun orangnya, apapun agamanya. Ya, kita harus menjadi saksi Tuhan, bisa menabur, menolong bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan atau apapun yang kita bisa kerjakan. Jangan anggap remeh sekecil apapun. Ya, saudara, jadi melayani Tuhan itu teladan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus yang datang dari sorga menjadi manusia, dan dia menggenapi semua, dan dia taat akan perintah Bapa. Hanya Tuhan Yesus. Teladan Tuhan memberi hati, mengajar kita hati hamba, tapi mental kita mental anak raja. Jangan terbalik ya. Jadi harus memiliki hati hamba dan mental anak raja. Saudara berharga, sekalipun dunia membuang saudara, sekalipun dunia tidak mengakui saudara, tapi Tuhan menciptakan engkau berharga. Tuhan mencari orang yang berdosa seperti saya dan saudara, supaya kita dibenarkan di dalam Dia, kita dikuduskan sebagai. Amin. Ingatlah, di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat mengatasnamakan firman Tuhan atau mengakui dirinya adalah sang juru selamat. Jangan mudah percaya, tapi mari kita lakukan yang tadi saya sudah bagikan di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan lupa share ke banyak orang
channel ini supaya banyak orang mengalami pribadi Allah yang Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Allah yang hidup, Raja yang kekal. Suatu kali kita akan bersama dengan Allah yang Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. God bless. Shalom.